Cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi alat. Pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah dapat dilakukan melalui pendekatan rasional, historis, dan empiris. Beberapa cara yang akan digunakan antara lain: 1. Keberadaan mukjizat ilmiah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuat informasi ilmiah yang baru bisa dibuktikan melalui penemuan-penemuan modern. Misalnya, ayat tentang pembentukan janin di dalam rahim dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang kini dibuktikan melalui ilmu embriologi. Yang kedua, konsistensi isi. Al-Quran yang disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu tetap relevan hingga sekarang, dan tidak ada pertentangan logis dalam isinya meski dikaji dari berbagai aspek. Yang ketiga, keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Hadis Nabi menunjukkan teladan akhlak yang baik dan universal yang telah terbukti membawa perbaikan sosial dan pribadi. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan pengaruh ajaran beliau terhadap peradaban manusia. Selanjutnya, kajian filosofis. Secara filosofis, Al-Quran dan hadis dapat dijadikan dasar moral karena mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan pandangan Islam terhadapnya. Pertama, naturalisme atau fitrah, menyatakan bahwa akhlak dibentuk secara alami melalui fitrah manusia. Pandangan Islam menyetujui bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang baik. Namun, akhlak harus tetap dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme berpendapat bahwa akhlak dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Islam mengakui pentingnya lingkungan dalam pembentukan akhlak, namun menegaskan bahwa kontrol diri dan pengajaran agama dapat memperbaiki pengaruh negatif dari lingkungan. Yang ketiga, rasionalisme, menyatakan bahwa akhlak dibentuk melalui kemampuan intelektual untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Islam mengakui pentingnya akal, namun menegaskan bahwa akal harus dibimbing oleh wahyu agar tidak tersesat. Selanjutnya ada religius, menyatakan bahwa akhlak dibentuk melalui tuntunan agama atau wahyu. Pandangan Islam sepenuhnya mendukung hal ini, karena wahyu Allah adalah panduan tertinggi bagi akhlak yang baik dan benar. Mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah kita atau ibadah makhluknya, manusia tetap diperintahkan untuk berakhlak terhadapnya, karena yang pertama sebagai bentuk penghambaan dan syukur. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti Quran Surat Ad-Dzuriyat ayat 56. Lalu yang kedua ada pengakuan atas kesempurnaan Allah. Dengan berakhlak kepada Allah, manusia mengakui kebesaran dan kesempurnaannya sebagai Sang Pencipta. Lalu yang ketiga yaitu menghindari kesombongan. Ibadah dan berakhlak kepada Allah adalah wujud ketundukan, menghindari manusia dari sifat sombong yang dapat merusak dirinya. Lalu bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama ada tauhid, meyakini keesaan Allah tanpa menyekutukannya. Yang kedua ada syukur, yaitu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiga ada tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Dan yang terakhir adalah ibadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengapa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu? Ilmu memang sangat penting dalam kehidupan, namun Rasulullah SAW diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak, karena yang pertama, ilmu tanpa akhlak itu berbahaya. Ilmu yang tidak disertai dengan akhlak dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya ilmu teknologi bisa digunakan untuk menghancurkan jika tanpa moral. Yang kedua, akhlak adalah landasan ilmu. Ilmu yang benar harus didasari oleh niat dan moral yang baik. Rasulullah SAW menekankan pentingnya akhlak karena merupakan fondasi dari segala tindakan, termasuk dalam mengembangkan ilmu. Lalu yang ketiga, penyempurnaan akhlak adalah tujuan utama syariah. Akhlak yang baik akan menuntun manusia untuk menggunakan ilmu mereka dengan cara yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Manfaat salawat bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Rasulullah adalah manusia yang maksum dan tidak memerlukan pengampunan dosa. Namun, salawat tetap memiliki manfaat bagi beliau dan umatnya, yaitu yang pertama, meninggikan derajat Rasulullah SAW. Salawat yang diucapkan oleh umat akan semakin meningkatkan kemuliaan Rasulullah di sisi Allah. Yang kedua, bukti cinta dan penghormatan umat kepada Rasul. Salawat adalah bentuk penghormatan dan cinta umat kepada Nabi. Dengan bersalawat, umat menunjukkan kecintaan dan kepatuhan kepada ajaran beliau.
Lalu yang ketiga, mendatangkan rahmat dan syafaat. Sholawat mendatangkan rahmat Allah bagi yang mengucapkannya dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat nanti. Yaitu yang selanjutnya, penghapusan dosa. Bagi yang bersolawat, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memberikan kebaikan dalam hidupnya.